Selamat siang rekan-rekan semua. Ya. Terima kasih pada kesempatan ini sudah hadir di kegiatan bimbingan kelompok. Baik, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ada pepatah seperti tak kenal maka tak sayang. Ada kalanya kita saling mengenal satu sama lain. Baik, mulai dari saya. Saya Putri Sohat ini bisa dipanggil Prayanti. Kemudian sebelah kami saya. Nama saya Dewi Lutfia, bisa dipanggil Dewi. Nama saya Siti Sarah, bisa dipanggil Sarah. Saya belum mendengar bisa dipanggil lagi setelah April. Nama saya Sarah Siti Sarah, bisa dipanggil Sita. Nama saya Putri Sita, bisa dipanggil Sita. Nama saya Putri Sita, bisa dipanggil April. Nama saya Maria Rita Citra, bisa dipanggil lagi. Nama saya Ulan Sari, bisa dipanggil Ulan. Terima kasih teman-teman. Kemudian ada pula, apakah ada yang tahu mengenai pengertian bimbingan kelompok itu apa? Saya sampaikan. Ya, silakan. Terima kasih. Kemudian ada lagi. Untuk saya, pengertian bimbingan kelompok itu kemudian bantuan kepada individu dalam bimbingan kelompok yang mengarah Betul sekali. Ya. Bimbingan kelompok adalah suatu bimbingan yang memberikan bantuan kepada individu agar individu tersebut mampu mengembangkan karyanya sesuai dengan bakat dan minat diri. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan sedikit di mana bimbingan kelompok tersebut merupakan suatu pemberian bantuan kepada individu mengenai topik-topik membahas topik-topik yang sudah ditentukan oleh pemimpin kelompok. Kemudian ada yang tahu mengenai pengertian tujuan dari bimbingan kelompok tersebut. Dari rekan-rekan mungkin ada yang tahu. Ya, silakan. Mungkin tujuannya yang saya ketahui adalah untuk memecahkan masalah dalam berkelompok atau memecahkan masalah dengan lebih mudah. Kemudian baik, saya akan menambahkan sedikit mengenai tujuan dari bimbingan kelompok tersebut, yaitu agar peserta didik dapat memahami dirinya sendiri, kemudian agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan agar peserta didik mampu menyesuaikan diri pada lingkungan. Kemudian ada pula asas-asas bimbingan kelompok tersebut. Ada yang tahu mengenai asas-asas bimbingan kelompok? Yang pertama ada asas keterbukaan, kemudian yang kedua ada asas kemampuan, yang ketiga ada asas kerahasiaan. Ya, baik, demikianlah asas-asas yang akan kita buka dalam bimbingan kelompok kali ini. Nampaknya kalian semua sudah mulai pegang. Mari kita lakukan permainan. Ada yang punya ide mengenai permainan apa yang akan kita lakukan hari ini? Tidak, Bu. Bagaimana kalau kita istilahnya sambung kata? Ada yang tahu caranya? Cara mainnya misalkan saja saya mengatakan makan, kemudian dilanjutkan oleh Ulan Sari seperti makan apa, makan ayam, kemudian lanjutkan lagi ke ayamnya, ayam apa, langsung nyambung. Makan apa, makan ayam, ayam goreng apa, goreng nasi, nyambung. Bisa. Kalau kita Bu, Ayo, mulai dari saya. Dari ide Bu. sapi. Bu, sapi apa? Sapi jangan. Ayo, sapi betina. Saya. Betina beranak. Beranak 5.
berseri-seri haiku. Hari kami tak berjaya. lagi. Oke, lanjut. Baik, sepertinya dia cukup menyenangkan ya, Bu. Ya, Bu. Baik, akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengenai pembahasan topik yang akan kita bahas pada bimbingan kelompok hari ini. Dari rekan-rekan semua, ada yang punya ide untuk pembahasan kali ini? Ya, Bu. Dari Agam, Nana remaja. kemudian Bahaya merokok. Penyalahgunaan seks akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. menurut kalian yang baiknya yang mana dipakai? Nah, seks. Benar-benar. Itu dengan jawaban. Baiklah, silakan penyalahgunaan seks akibat kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya. Baik, untuk tahap berikutnya yaitu setelah penentuan topik, kita bahas di mana sekarang ada nggak yang tahu memberikan pendapat mengenai penyalahgunaan seks itu seperti apa? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya penyalahgunaan teks ini sangat macam-macam. Terutama dia sekarang ini melalui teks sangat cepat berkembang, terutama dilakukan oleh remaja-remaja, contohnya saja seperti market video-foto, video-foto. Nah, itu menurut saya itu sangat merugikan moral dari para generasi muda kita. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Terima kasih Bu. Menurut saya masalah seks itu pasti televisi. Nah, di televisi itu kan sekarang gambarnya bagus-bagus, artisnya pun cantik-cantik, dan yang penampilannya pun itu tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Itulah diterapkan pada remaja, karena panjang, gondrong, celananya ciut, kan sudah punya yang kurang. Kemudian kesamaan Tidak, Bu. tidak ada. Kemudian dari rekan-rekan mungkin ada yang ingin ditanyakan dari topik bahasan hari ini. Akan bertanya. Ya, silakan. Cara penanggulangannya bagaimana? Cara penanggulangannya. Kemudian ada lagi ya. Bagaimana cara orang tua untuk penyalahgunaan ini tidak dilakukan? Ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Jadi Bu ya, tadi kan membahas masalah dari penyalahgunaan seks. Ya, sedangkan seks juga memberikan dampak positif. Bagaimana cara memilih kita memberikan arahan pada remaja sekarang seperti itu. Bagaimana caranya kita memberikan arahan kepadanya bahwa tidak seks itu tidak selamanya atau tidak selamanya akan menjadi dampak negatif bagi penggunanya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian dari rekan-rekan mungkin dari pertanyaan yang pertama, saya ulang ya, bagaimana cara penanggulangan terhadap penyalahgunaan seks? Kemudian yang kedua, bagaimana peran orang tua dalam penyalahgunaan seks tersebut? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memilah atau cara mengarahkan tentang seks agar bahwa seks tersebut tidak selamanya berdampak negatif. Kemudian ya. Baik, dari rekan-rekan mungkin ada yang bisa memberikan masukan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak, Bu.
orang tua tidak terlalu bebas dalam memberikan fasilitas seperti yang kita ketahui, karena anak SD pun sudah bisa membawa gadget yang lumayan harganya juga lumayan harganya, dan aplikasinya tersebut sudah mulai canggih. Kemudian pertanyaan yang lain ada dari teman-teman. Cara penanggulangannya istek, yang pertama, yang kedua bagaimana peran orang tua dalam penyalahgunaan istek, kemudian yang ketiga bagaimana cara memilah arahan tentang istek agar tidak selamanya bahwa istek tidak selamanya berdampak negatif pada anak-anak. Saya akan menjawab pertanyaan itu juga, Bu. Bagaimana cara kita memilah, khususnya apabila kita berhadapan dengan seorang siswa, di mana siswa tersebut sudah pastinya mengetahui mengenai kemajuan ITE yang ada. Kita khususnya apabila memiliki kita sebagai seorang calon guru, khususnya kita berdiri sebagai seorang guru, kita harus mampu memberikan bimbingan kepada siswa, para siswa atau peserta didik kita, bagaimana proses terbentuknya atau bagaimana proses pengembangan ITE yang ada. Kemudian kita juga memberikan sosialisasi atau layanan informasi berupa dampak-dampak yang ditimbulkan apabila kita menyalahkan ITE. Tapi selain itu juga akan ada banyak fungsi di lain pihak yang akan memberikan keuntungan dan manfaat kepada kita untuk lebih mempermudah khususnya proses pencarian informasi dalam kecanggihan, misalnya internet, kita sudah bisa mencari informasi apa saja di dalam internet. Terima kasih. Baik, saya mungkin akan menambahkan dari pertanyaan pertama, yaitu cara penanggulangannya itu mungkin dari orang tua. Dari orang tua, bagaimana cara orang tua mendidik itu kan tergantung berbeda-beda. Setiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengawal anaknya, ya. Di mana orang tua harus lebih teliti dalam memilah mana yang baik dan tidak untuk kebutuhan anaknya. Selain itu tidak terlalu longgar istilahnya dalam mengawal anak. Misalnya saja dalam belajar, di mana gadget atau istilahnya handphone model sekarang itu canggih untuk anak-anak tersebut, sehingga orang tua itu perlu memilah penting atau tidaknya aplikasi yang diperlukan oleh anak tersebut. Ya, silakan kalau ingin menambahkan. Menurut saya, kalau saya di posisi orang tua, saya lebih akan tahu anak yang baik yang mana, yang buruk yang tahu dan yang mana. Jadi ya kita lihat aja, maksudnya dia nggak tahu hal yang buruk dari orang lain. Kalau dia tahu dari kita, jadi kan bila dari hal ini dari orang baik buat orang. Setidaknya dia dari awal itu sudah wajar, dia sudah tahu kalau orang tua itu bilang ini nggak baik. Jadi dia nggak tahu kalau dia tahu dari orang lain, mungkin dia akan baik sih, kayak buruk sih, tapi lo boleh coba, ya kan? Orang lain bisa aja kayak gitu. Jadi misalnya motivasi dari awal biar dia nggak terjerumus macam-macam. Mungkin ada lagi yang lain sudah sama. Yang saya lihat terkait hal tersebut, kita dari orang tua sebenarnya kan sudah menerapkan norma-norma yang harus dilaksanakan. Sebenarnya kalau sudah tahu itu hal buruk, ya disiplinkan anak kita gitu. Jangan dibebaskan. Tidak tahu itu hal buruk, dibebaskan. Misalkan seperti tidur sampai malam, nonton TV sampai malam. Kan itu masalah. Besoknya dia kuliah, besoknya dia sekolah. Tapi dikasih sama orang tuanya nonton TV sampai malam, sampai jam 12, sampai jam 1. Nah, itu kan udah dijual gini, sinetronnya itu kan udah dijual bukan untuk dia gitu, itu kan untuk orang-orang dewasa. Jadi kemungkinan saja hal apa yang dia tonton itu dilakukan sama dia. Jadi pengawasan orang tua itu sangat penting terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya. Kalau ada lagi yang menambahkan, tidak. Dan pertanyaan yang kedua itu
Jadi ada yang ingin menambahkan mungkin dari rekan semua. Tidak, Bu. Memang ini peran orang tua itu sangat penting, sehingga menunjukkan ke depan ke arah mana tadi itu untuk menjadi orang atau tidak ke depannya. Ya, iya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, cara memilah arahan atau efek yang tidak baik sudah sangat bagus dari tanggapan bulan hari, yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi sehingga peserta didik itu tahu bahwa yang mana yang dampak yang baik dan dampak yang tidak baik untuk dia. Nah itu selain dari guru, penting juga orang tua memberikan arahan bahwa iptek yang ada sekarang itu memang sangat diperlukan oleh terutama kaum pendidikan, sehingga kaum pendidikan itu terkadang guru itu memberikan tugas untuk mencari di sebuah situs internet. Tetapi di sini peran orang tua itu sangatlah penting, sehingga dimana misalkan saja pada saat anak itu membuat tugas perlu diawasi oleh orang tua. Misalnya saja adanya internet di dalam rumah, di mana internet tersebut setidaknya ada di ruang tamu dan jangan dibiarkan di kamar, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu lebih sedikit bisa diatasi oleh lebih bisa diatasi oleh orang tua. Bagaimana kalau di masyarakat misalnya internetnya itu bebas, kan bisa ya internet di luarnya seperti kan nggak jauh dari penguasaan orang tua dan guru. Mungkin rekan-rekan ada yang bisa menambahkan dari pertanyaan ini. Menurut saya banyak juga itu kalau misalnya sudah menyediakan tempat itu, ya, nah itu mungkin ini yang diawasi lagi, terutama remaja-remaja mungkin bisa bersama dengan orang tuanya dengan kakak, asalkan dia itu mengakses internetnya yang jelas itu, misalkan dia bisa juga yang tidak mengakses yang bukan untuk keperluannya. Serta net-net yang seperti itu harusnya dipilah lagi, biar lebih rapi, dengan tidak memberikan isu atau konten. Menurut saya kita untuk melakukan hal seperti itu kita karena ya namanya orang Ya, mungkin kan karena ada orang kan kalau harus mungkin terus sekarang misalnya anaknya dulu datanya dulu khawatir dia kalau misalnya datanya gagal kita lama kayak gitu ini gitu aja sih. Jadi kembali ke lagi sekarang bisa cara istri anaknya. Jadi kembali dari masing-masing ya, kita juga nggak mungkin kita bakal menutup akses semua internet boleh dari HP kita, dari HP kemudian mungkin bisa ya kan, kita nggak mungkin kalau urusan ngawasin dia malah dia tertekan nanti di alam terus dan malah nanti dia cari berbagai alasan atau dari cara lain untuk masuk internet. Jadi mungkin dari Mungkin ada lagi dari mungkin kalau saya ingin menambahkan sedikit, kalau masalah warnet tersebut kita bisa dengan misalnya saja sosialisasikan mungkin bisa dengan masyarakat sekitar yang ada di dekat sekolah saja, misalnya yang ada di luar dekat sekolah itu bisa menggunakan kamera tersembunyi sehingga kalau ada akses internet yang tidak diinginkan pasti sudah muncul di sana. Kemudian cara lainnya adalah dengan dimana pada tempat pembayaran warnet tersebut itu biasanya itu ada rekapan data bahwa mereka itu mengakses apa, mencari apa itu sudah ada di sana, sehingga sudah ada link
itu mencari apa, dan kita perlu juga sebagai orang tua mengetahui mereka itu mencari tempat warnet itu di mana, kemudian pastinya sehingga kita mengawasi dan menanyakan kepada tempat warnet tersebut apa saja yang sudah dicari oleh anak kita. Selain itu betul kata Abda bahwa kita perlu mendasari anak kita bagaimana pentingnya ilmu teknologi tersebut agar tidak disalahgunakan oleh peserta didik. Demikian saya terima. Bisa Bu. Ada lagi yang mungkin yang Tidak ada Bu. sudah. Baik, kita lanjut saat mengikuti kegiatan ini. Ada kalanya mungkin kita menambahkan permainan lagi Bu. Ya, boleh. Dia tidak terganggu ya. Kita boleh. Mungkin ada yang punya pendapat mengenai permainan kali ini. Baiklah Bu. Kita Bagaimana kalau kita main yang seperti ini Bu, misalkan cepat-cepatan ngomong 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru. Bagaimana teman-teman? Setuju? Dimulai dari Umi dulu deh. Ayo Mi. Harus bisa, pasti bisa. Iya, cepat. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5.000. Ada? 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru. Ya, saya sudah biru. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Kelompok pada hari ini sekiranya sudah sampai dapat kita akhiri. Mungkin dari kalian ada pesan dan pesan yang ingin disampaikan. Baik, dari kesan saya Bu, saya sangat menikmati sekali acara bimbingan kelompok ini, di mana kita bisa dapat memutuskan suatu masalah secara bersama-sama. Tidak hanya berdua saja seperti itu, kita dapat mencari solusi dari berbagai pihak dan pendapat dari rekan-rekan sekalian seperti itu. Kemudian ada lagi? Tidak Bu. Sudah? Kayaknya mulai bosan gitu ya. Baik, terima kasih pada kesempatan ini sudah menghadiri bimbingan kelompok. Mungkin kita bisa lanjutkan di minggu-minggu berikutnya. Baik, ya. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa karena tadi diawali dengan berdoa. Baik,